Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi perkuliahan multimedia animasi, yakni berkaitan dengan elemen-elemen multimedia, di mana pembahasan mengenai elemen multimedia sempat disampaikan meskipun secara garis besar, yakni pada pertemuan pertama berkaitan dengan pengantar multimedia. Di mana di dalam elemen multimedia atau pembentuk dari elemen multimedia antara lain itu ada 5. Yang pertama adalah elemen teks, yang kedua ada elemen gambar, ketiga elemen audio, keempat elemen video, dan kelima itu ada elemen animasi. Di mana yang akan kita bahas berkaitan dengan elemen multimedia ini yakni elemen teks dan elemen gambar. Sedangkan untuk elemen audio dan video itu kita akan bahas di sesi selanjutnya. Elemen teks. Kita ingin menulis, ya, ketika kita ingin menulis atau menginginkan sebuah informasi, tentunya kita harus mencari sumber yang kredibel sehingga informasi tersebut dapat dipercaya. Mencari sumber yang kredibel tentunya tidaklah sulit jika dilakukan di masa sekarang, karena internet merupakan salah satu sumber yang bisa kita dapatkan, ya, dimana internet sudah merajalela. Salah satunya adalah bentuk tulisan atau yang biasa kita sebut dengan teks. Teks dapat diartikan antara lain sebagai kesatuan bahasa yang memiliki isi dan bentuk diwujudkan melalui tulisan, disampaikan oleh pengirim guna menyampaikan pesan kepada penerimanya. Teks dapat diartikan juga merupakan salah satu bentuk representasi visual dari bahasa. Teks dapat diartikan sebagai data atau informasi dalam bentuk susunan karakter. Adapun tipografi merupakan ilmu tentang tampilan teks seperti bentuk, spasi, tata letak, paragraf, dan sebagainya. Selanjutnya berkaitan dengan jenis-jenis teks dalam multimedia. Yang pertama yaitu ada plain text, di mana plain text ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Antara lain, teks merupakan informasi atau berupa informasi yang tidak membutuhkan proses formatting khusus. Bisa berupa ASCII dengan format 8-bit. Peranan plain text dapat dalam produksi multimedia tampak pada preproduksi menuju penulisan skenario, skrip, naskah sebagai jenis film. Adapun bentuk dari plain text sebagai berikut. Dan biasanya plain text ini ketika kita menuliskan di salah satunya menggunakan notepad. Jadi kalau misalkan Anda menggunakan notepad, dia termasuk ke dalam plain text karena di sana dijelaskan teks tersebut, ya, berupa informasi dan tidak membutuhkan proses formatting khusus. Jadi apabila teksnya dilakukan perubahan huruf salah satu hurufnya, maka itu akan berlaku untuk semua huruf. Itu kalau misalkan kita melakukan penulisan teksnya itu contohnya menggunakan notepad, salah satunya menggunakan notepad. Selanjutnya, selain plain text itu ada rich text, di mana rich text ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu teks yang bisa diedit, diformat, dirubah ukuran, warna, jenis huruf, serta efek khusus. Biasanya digunakan untuk penulisan naskah formal atau desain. Contohnya adalah dokumen di Microsoft Word atau di browse
CorelDRAW, buku di InDesign dan sebagainya. Sering disebut juga formatted text. Jadi apabila kita akan melakukan atau menulis teks, misalkan di Word, maka setiap teks itu bisa dirubah, bisa diedit, ya, di format. Kemudian ukurannya bisa dirubah, misalkan satu huruf atau satu kalimat atau satu kata, dan juga untuk warna serta jenis hurufnya kita bisa tentukan berdasarkan bisa per teks atau per hurufnya atau per karakternya atau per kalimatnya. Di mana peranan rich text dalam produk multimedia tampak pada informasi sebagai berikut. Di antaranya itu ada iklan, bisa game, bisa website, bisa media interaktif, media pembelajaran, presentasi, dan juga company profile. Selanjutnya, jenis-jenis teks yang lain yaitu ada hypertext. Nah, ciri-ciri dari hypertext sebagai berikut. Teks yang mengandung konten navigasi ke arah tertentu seperti halaman, file, atau aplikasi. Biasanya sering disebut dengan link atau kita lebih mengenalnya sebagai link. Adapun jenis dari hypertext itu dalam bentuk format HTML atau juga XML. Contohnya adalah link website, tombol, dan lain-lain. Seperti pada gambar berikut, ini merupakan sebuah link website, ya, STM Tasikmalaya, yang dimana dari setiap menunya itu nantinya menimbulkan atau memiliki penghubung atau navigasi, ya. Kalau misalkan kita memilih salah satu menu yang ada di dalam situs tersebut, maka dia akan terhubung atau mengarah ke salah satu halaman tertentu. Dan juga terdapat ada tombol di dalam website tersebut, sama nantinya akan mengarahkan ke salah satu halaman atau file atau juga bisa aplikasi. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan aturan penggunaan teks dalam multimedia. Yang pertama yaitu gunakan huruf atau font, bentuk, warna yang sesuai dengan tema. Desain tampilan tidak boleh menggunakan lebih dari 2 atau 3 typeface dari kelas yang berbeda. Maksud dari aturan yang kedua ini, kita hanya bisa menggunakan 2-3 dari jenis atau bentuk typeface atau jenis huruf, ya, dari kelas yang berbeda. Jadi kalau misalkan lebih dari 3, maka akan berpengaruh atau tampilannya akan kurang menarik. Kombinasi font harus dipilih dengan hati-hati. Jadi jangan sampai menggunakan jenis huruf yang tidak sesuai, ya. Kemudian konsisten, ringkas, dan jelas. Font yang cocok dengan elemen-elemen grafis. Layar jangan dipadati teks. Nantinya akan menimbulkan kebosanan, gitu ya, untuk apabila layar tersebut dipadati dengan teks. Kemudian beri tempat untuk ruang kosong, ya, atau white space. Ini ruang kosong sebetulnya sempat disampaikan pada mata kuliah desain grafis, ya, di beberapa semester ke belakang. Kemudian alat bantu untuk menampilkan layar tambahan, ya. Misalkan apabila teksnya itu terlalu panjang, maka kita tambahkan alat bantu seperti halnya scroll bar, link, ya, dan tombol navigasi. Itu merupakan aturan penggunaan teks dalam multimedia.
Selanjutnya yaitu berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan teks dalam multimedia. Adapun kelebihan teks dalam multimedia antara lain, yang pertama, teks dapat menjadi penentu dalam pencapaian tujuan untuk mentransfer informasi ke target yang dimaksud. Teks sangat penting untuk memberikan kesan atau makna secara menyeluruh apabila elemen media yang lain gagal mencapai tujuan tersebut. Satu kata dapat memuat banyak arti. Sedangkan kelemahan dari teks dalam multimedia antara lain, yang pertama, kurang kuat apabila dijadikan media untuk memberi motivasi. Yang kedua, mata cepat lelah ketika harus menyerap materi melalui teks yang panjang dan padat pada layar komputer. Serta teks bersifat kurang interaktif sehingga dapat menimbulkan rasa bosan ketika harus membaca teks yang panjang dan padat. Itu merupakan kelemahan teks dalam multimedia. Selanjutnya yakni berkaitan dengan label teks, di mana label teks ini terdiri dari static text, dynamic text, dan juga input text. Di mana static text ini digunakan sebagai materi utama dalam web atau media interaktif atau juga iklan. Static text memiliki ciri khas seperti rich text dan hypertext. Contoh informasi dalam web, running text pada company profile, teks pada tombol. Sedangkan dynamic text itu digunakan untuk menampilkan informasi yang dapat berubah waktu-waktu. Contoh skor games, penunjuk waktu, dan visitor counter pada web. Sedangkan untuk input text itu biasanya digunakan dalam website login atau high score pada game yang diketikkan pada sebuah kolom yang tersedia. Contoh input text pada kolom search atau pencarian, user dan password pada saat kita melakukan login atau masuk ke dalam suatu website. Nah, mungkin ini contoh dari masing-masing label teks. Antara lain ada static text, kemudian dynamic text, misalkan di situ ada waktu, bonus, pendapatan, jumlah pembelian. Jadi kalau dynamic text itu terdapat ada perubahan pada teksnya, serta pada counter atau visitor counter suatu website. Itu setiap user atau visitor yang masuk, maka dia akan dihitung, maka angkanya itu akan bertambah atau berubah. Nah, sedangkan untuk contoh dari input text itu pada saat kita masuk atau login pada suatu website, apakah itu misalkan contohnya misalkan Anda masuk ke si akadku atau misalkan Anda masuk ke Facebook, tentunya untuk masuk ke sana kita harus melakukan login dulu. Tentunya ada label input text di sana. Itu berkaitan dengan elemen teks. Nah, selanjutnya yaitu elemen grafik. Elemen grafik adalah bahasa pertama yang dikenal manusia. Nah, di mana pada beberapa kesempatan yang sebelumnya, yaitu pada saat mata kuliah desain grafis pertemuan pertama, saya sudah pernah menyampaikan materi berkaitan dengan perkembangan dari desain grafis itu sendiri, di mana salah satunya adalah gambar merupakan salah satu informasi yang bisa disampaikan, atau merupakan salah satu alternatif untuk menyampaikan informasi. Karena pada saat itu gambar itu merupakan salah satu media yang pertama kali digunakan untuk menyampaikan informasi, karena pada saat itu belum mengenal yang namanya huruf, dimana
untuk pengenalan huruf itu terjadi pada zaman bangsa Yunani dan Romawi, ya. Kemudian grafik merupakan media yang digunakan untuk memperlihatkan keterampilan sebuah aplikasi multimedia. Grafik sangat penting karena paparan visual grafik mampu menyampaikan suatu informasi dengan lebih bermakna. Seperti halnya lukisan, gambar, foto, misalnya, sangat membantu dalam menyampaikan suatu informasi dengan lebih efektif. Kemudian, jenis grafik antara lain, ada 4 jenis grafik yang dapat digunakan dalam membuat multimedia interaktif, yaitu bitmap, clip art, gambar digital, dan hypergambar. Jenis grafik yang pertama itu ada gambar bitmap dan vektor, di mana pada kesempatan yang sebelumnya juga pada mata kuliah desain grafis kita sudah pernah atau saya juga sudah pernah menyampaikan berkaitan dengan gambar bitmap dan vektor, ya. Bitmap atau kita sebut dengan raster, vektor itu merupakan gambar yang terdiri dari kumpulan garis atau titik, ya. Nah, berkaitan dengan gambar bitmap dan vektor, di mana gambar-gambar grafis yang diproses menggunakan komputer biasanya terdiri dari 2 jenis, yaitu bitmap dan vektor. Jika ingin mendapatkan sebuah hasil cetak yang baik, harus dapat menggabungkan kedua jenis data tersebut. File gambar bitmap sangat bergantung pada resolusi setiap kali file gambar dibuat. Resolusi gambar perlu dinyatakan. Resolusi gambar yang tinggi akan menghasilkan gambar yang lebih tajam dan jelas. Vektor merupakan gambar digital yang berbasiskan persamaan perhitungan matematis. Gambar vektor umumnya berukuran lebih kecil bila dibandingkan dengan gambar bitmap. Beberapa format gambar vektor diantaranya seperti halnya .cdr, AI, SVG, dan EPS, serta jenis format yang lainnya. Gambar vektor menggabungkan titik dan garis untuk menjadi sebuah objek, sehingga gambar tidak menjadi pecah biarpun diperbesar atau diperkecil, tidak seperti gambar bitmap. Kemudian jenis grafis yang kedua yaitu ada clip art, di mana membuat grafis dengan tangan sangat menyita waktu. Untuk menghemat waktu, ada banyak koleksi library clip art yang dapat digunakan untuk membuat multimedia. Ada banyak koleksi dengan kategori umum, termasuk foto, icon, animasi, background title, button, dan bullet. Sementara koleksi lain berfokus pada visual theme seperti image, alam, atau keilmuan. Biasanya bisa menggunakan berbagai clip art image tanpa harus berbayar. Tapi pastikan dulu membaca lisensinya. Ya, siapa tahu ada pembatasan tertentu. Mungkin diharuskan menyertakan kortesi hyperlink berisi izin ke situs web library clip art yang bersangkutan. Jadi ketika kita akan menggunakan gambar, ya misalkan dari internet, maka kita harus mencari gambar-gambar yang lisensinya itu bisa digunakan untuk siapa saja. Adapun kalau membaca lisensinya itu ada yang berbayar, berarti kita harus membeli gambar tersebut supaya bisa dipergunakan untuk misalkan kita membangun produk multimedia. Dan ada juga untuk produk-produk atau gambar-gambar clip art yang bisa kita gunakan untuk multimedia, harus mencantumkan sumbernya, ya, atau link, hyperlink yang nantinya ditujukan atau mengarah kepada situs gambar atau clip art yang kita jadikan bahan. Selanjutnya
Untuk jenis grafik yang ketiga itu ada gambar digital. Nah, di mana gambar digital ini adalah bit atau color resolution, device atau output resolution, screen resolution, dan image resolution. Resolusi adalah bilangan piksel yang terdapat pada gambar, sehingga semakin tinggi resolusi gambar, semakin besar juga ukuran file gambar tersebut. Resolusi gambar yang tinggi akan menghasilkan gambar yang lebih tajam dan jelas. Kedalaman atau deep, kedalaman pun ya akan merujuk kepada warna dan kecerahannya atau brightness untuk setiap piksel. Satu piksel mengandung 2 atau lebih warna. Kecerahan atau brightness-nya, warna dapat digambarkan sebagai atau melalui bilangan data dalam bit yang menghasilkan warna. Jadi semakin tinggi resolusinya, maka gambar tersebut merupakan gambar yang kualitasnya baik atau bagus. Maka detail dari warnanya juga akan semakin jelas. Nah, berkaitan dengan bit color resolution tadi, bit merupakan ukuran jumlah bit yang disimpan per piksel yang menunjukkan jumlah warna yang dapat ditampilkan dalam waktu bersamaan di layar. Sedangkan device atau output resolution, di mana device menunjukkan jumlah dot per inch atau DPI yang dapat dihasilkan oleh piranti keluaran seperti monitor, layar monitor, LCD, panel, atau video proyektor. Resolusi monitor biasanya 72 dot per inch. Kemudian screen resolution, di mana menunjukkan jumlah dot per inch dalam halftone yang digunakan oleh layar untuk menampilkan gambar abu-abu atau aspirasi warna atau gradasi warna. Ya, resolusi layar diukur dalam satuan line per inch atau LPI. Ya. Kemudian image resolution. Image resolution menunjukkan jumlah informasi yang disampaikan atau yang tersimpan untuk sebuah warna. Diukur dalam satuan piksel per inch atau PPI. Semakin tinggi resolusi gambar, maka semakin besar ukuran file, semakin lama di load, semakin lama juga pada saat di print. Contoh ukuran untuk resolusi itu mulai dari 640 x 480, ada juga yang 800 x 600, ada yang 1024 x 768, dan juga untuk ukuran resolusi yang bisa kita lihat di layar monitor. Ya, bisa kita cek, misalkan di layar monitor laptop Anda masing-masing, itu bisa Anda cek untuk ukuran dari image resolusinya. Untuk jenis grafik yang selanjutnya, yang keempat, itu ada hypergambar atau hyperpicture. Ya, jika suatu kata bisa menjadi pemicu di sebuah hypertext, maka gambar pun bisa. Pada gambar terdapat bagian yang bisa digunakan untuk memicu sebuah multimedia event. Maka gambar demikian itu disebut hyperpicture. Jadi selain hypertext, untuk teks ya, untuk media atau alat navigasi sebagai penghubung ke salah satu halaman atau file atau aplikasi. Nah, di dalam untuk gambar juga ada hypergambar, hyperpicture, yang tujuannya juga sama seperti halnya pada hypertext. Nah, contohnya apabila kita mencari sesuatu bahan ya gambar, misalkan kita
menggunakan search engine seperti halnya Google. Kemudian kita masukkan kata kuncinya apa di sana, maka kita pilih misalkan untuk mencari gambar, contohnya misalkan masukkan kata kuncinya, contohnya misalkan PNG ya. Maka ketika kita pilih pilihannya adalah gambar ya, bukan situs atau misalkan bukan video. Nah, di situ kita pilih gambar, maka hasil pencariannya akan menampilkan gambar-gambar yang berkaitan dengan PNG. Kalau misalkan kita masukkan kata kuncinya misalkan hypergambar, maka akan menampilkan informasi berkaitan dengan kata kunci yang kita tuliskan atau kita ketik pada kolom search engine-nya. Maka nanti di situ akan menampilkan tidak hanya teks, tapi gambar-gambar yang berkaitan dengan kata kunci yang kita masukkan tadi. Dan apabila kita ingin menuju ke suatu halaman dari masing-masing informasi tersebut, kita tinggal klik saja gambar tersebut, maka nanti akan mengarahkan ke suatu halaman dari situs tersebut. Itu berkaitan dengan jenis grafik. Nah, selain keempat jenis tadi, ya, grafik juga merujuk kepada berbagai lukisan, ilustrasi, fotografi, carta, kartun, dan sebagainya. Nah, grafik merujuk kepada fotografi, ya, atau gambar foto, ya, di mana fotografi ini merupakan penyajian gambar atau gambar yang paling menyamai keadaan sebenarnya. Pita foto warna, gambar berwarna maupun foto hitam putih merupakan alat yang paling menarik dalam suatu komunikasi. Gambar foto atau fotografi berwarna memainkan peranan yang sangat besar di dalam sebuah penyajian dan bisa dijadikan latar belakang untuk teks dan grafik. Ya. Kemudian ada lukisan, di mana lukisan digunakan untuk menangani masalah yang terjadi pada fotografi yang tidak mampu untuk menampilkan gambar atau foto sebenarnya. Selanjutnya ada kartun. Nah, kartun merupakan sejenis lukisan yang bisa tentang manusia, hewan, objek, dan sebagainya. Sasarannya biasanya untuk anak-anak atau remaja. Nah, kartun digunakan untuk menarik perhatian pengguna. Selanjutnya ada diagram. Diagram merupakan sejenis lukisan yang digunakan untuk melambangkan suatu seperti aslinya. Contohnya, diagram jantung mewakili seperti gambar jantung yang sebenarnya. Contohnya di sini ada diagram gambar. Ini ada petunjuk ya untuk masing-masing bagian dari gambar tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya selain keempat jenis tadi, grafik tadi. Grafik merujuk kepada lukisan, ilustrasi, fotografi, carta, kartun, dan yang selanjutnya itu ada carta atau graf. Ya. Cara berkomunikasi, ya, carta itu merupakan cara berkomunikasi mengandung data dan angka atau numerik. Suatu informasi yang kompleks akan menjadi mudah jika disampaikan dalam bentuk carta atau graf. Nah, berikut contoh dari carta atau graf ya. Atau grafik ya. Jadi menyampaikan informasi berkaitan dengan angka atau numerik dan disertai dengan gambar. Selanjutnya pada elemen grafik itu ada format file grafik. Ya. Perancangan aplikasi multimedia seharusnya familiar dengan beberapa format file grafik. Ya.
berikut adalah format-format dari file grafik, antara lain ada PIC, ada BMP, ada JPEG, ada GIF, ada TIFF, ada PNG, ada FPS, dan ada juga PSD. Nah, kita bahas satu persatu untuk format dari file grafik. Antara lain yang pertama itu ada PIC, di mana PIC merupakan format file default Macintosh yang tersedia untuk setiap aplikasi grafik yang dijalankan pada sebuah platform Macintosh, ya, atau sistem operasi Macintosh Mac, ya. Itu produksi dari Apple. Karakteristik kunci dari tipe file PIC adalah kemampuannya untuk memuat objek yang digambar secara bitmap maupun vektor. File ini diindikasikan sebagai extension.pic. Kemudian ada BMP, ya, format gambar selanjutnya itu ada BMP. BMP merupakan format file default Windows. Format file ini yang paling populer pada platform Windows dan diidentifikasikan dengan extension .bmp. BMP, ya, BMP. Format BMP ini mengandung atau mendukung mode warna RGB, index color, grayscale, dan BMP color mode, tetapi tidak mendukung alpha channel. Misalnya kalau kita membuat gambar di MS Paint atau Paintbrush, itu format akhirnya biasanya berextension .bmp. Kemudian format gambar selanjutnya itu ada JPEG atau Joint Photographic Export Group. Nah, sebetulnya berkaitan dengan format gambar ini sudah juga beberapa disampaikan pada mata kuliah desain grafis pertemuan pertama. Jadi bisa Anda buka-buka kembali mungkin, ya, atau review kembali berkaitan dengan materi dari desain grafis, ya. Jadi antara desain grafis dan multimedia itu saling ada kaitannya atau saling berkaitan. Nah, di mana JPEG ini bertanggung jawab terhadap pengembangan standar dan format pemetaan gambar yang digunakan secara luas di seluruh dunia. Jadi format JPEG ini di setiap sistem operasi, apakah itu sistem operasi Windows atau misalkan Linux atau juga sistem operasi lainnya seperti Macintosh, itu format gambar ini bisa bisa dilihat, ya, bisa dibuka meskipun tanpa harus menginstalkan aplikasi untuk membuka file. Contohnya misalkan untuk format teks, misalnya seperti docs atau text. Berarti format tersebut harus dibuka dengan menggunakan misalkan aplikasi Word, misalkan kalau dia formatnya doc. Sedangkan JPEG ini bisa dibuka tanpa harus menginstalkan dulu aplikasi pendukung untuk JPEG ini, ya. Jadi format JPEG merupakan format grafik yang terkompresi yang digunakan untuk menampilkan foto dan gambar secara kontinu dan dapat mengendalikan kedalaman warna. JPEG merupakan format file yang paling populer digunakan di web. Sebagai file JPEG yang terkompresi, ukurannya relatif kecil dan paling cocok digunakan di web. Desainer dapat memilih derajat kompresi file JPEG dengan mengindikasikan penetapan output resolusi rendah, resolusi sedang, atau resolusi tinggi. Kemudian format lainnya itu ada GIF atau Graphic Interchange File, di mana format ini merupakan format file yang terkompresi yang dikembangkan oleh CompuServe untuk digunakan di internet agar dapat menjadi penurunan file. Agar menjaga penurunan file, sebuah file GIF dapat
tidak dengan mengandalkan kedalaman warna 16 bit. Ya, 16 bit itu dari 256 warna. Format GIF dipertahankan secara transparan dalam gambar warna terindeks dan memungkinkan desainer membuat gambar animasi kecil dengan meletakkan gambar pada ujung atas atau gambar satu dengan yang lainnya. Seluruh versi yang ada di web browser berkemampuan untuk melihat dan menampilkan jenis file ini. File ini diindikasikan dengan extension .gif. Jadi file GIF ini bisa dikatakan sebagai file gambar yang memiliki gerakan-gerakan kecil atau animasi kecil, ya, karena terdiri dari beberapa gambar yang disatukan sehingga tercipta suatu gerakan. Ya, mungkin contohnya sederhananya seperti berikut. Ini formatnya GIF. Jadi di semua aplikasi itu mungkin tidak bisa menjalankan untuk beberapa format GIF ini, tetapi misalkan kalau di dalam browser itu format GIF itu bisa dilihat dan ditampilkan di dalamnya. Kemudian format selanjutnya itu ada TIFF atau Target Interchange File Format. Itu merupakan format file terkompresi yang biasanya digunakan di paket desktop publishing dan merupakan format file bagi perusahaan percetakan. File ini diindikasikan dengan extension .tiff. Kekuatan dari file TIFF adalah lebih fleksibel dari format gambar bitmap yang didukung secara ritual oleh seluruh poin image editing dan aplikasi ke dalam layout. Kemudian format selanjutnya itu ada EPS atau Encapsulated PostScript. Ya. File ini merupakan format file yang digunakan dalam Photoshop, yang bisa digunakan dalam Photoshop, dapat membuat baik gambar vektor maupun grafik dan didukung secara luas oleh program grafik, ilustrasi, dan layout halaman. File ini diindikasikan dengan file extension .eps digunakan untuk mentransfer artwork bahasa PostScript antara aplikasi. Ketika sebuah file EPS memuat grafik vektor dibuka, perangkat lunak manipulasi gambar seperti halnya Photoshop melakukan reiterasi gambar, mengubah grafik vektor ke pixel. Jadi format EPS itu bisa kita buka di aplikasi seperti halnya Photoshop. Kemudian format selanjutnya itu ada PNG atau Portable Network Graphic. Ini merupakan format yang dikembangkan sebagai alternatif bebas paten untuk GIF. File ini diindikasikan dengan .png dan merupakan sebuah format file terkompresi untuk menampilkan gambar pada World Wide Web. Ya, tidak seperti GIF, PNG mempunyai kemampuan menampilkan gambar 24 bit dan menghasilkan latar belakang secara transparan. Masalah dengan file PNG tidak seperti file GIF yang didukung oleh beberapa web browser. Jadi file PNG itu ada kelebihannya apabila latar belakangnya itu bisa dibuat secara transparan. Jadi mulai dari bentuk dari gambar tersebut, apabila backgroundnya transparan dari gambar tersebut, maka dia akan menyesuaikan dengan background yang ada di gambar tersebut. Kemudian ada PSD, merupakan format yang digunakan Photoshop untuk menyimpan file yang telah dibuat dan dimanipulasi. PSD mendukung seluruh mode gambar yang tersedia.
Jadi PSD ini hanya bisa dibuka di aplikasi Photoshop atau merupakan format file dari Photoshop. Itu berkaitan dengan elemen pertama, elemen teks dan elemen grafik atau gambar. Dan mungkin untuk sesi selanjutnya atau pertemuan selanjutnya kita masih membahas berkaitan dengan elemen multimedia, dan yang akan disampaikan pada sesi selanjutnya atau pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan bahas berkaitan dengan elemen audio dan elemen video. Demikian materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan semua dan bisa dipelajari kembali. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.